Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang matriks. Nah, berikut adalah kompetensi dasar dan juga indikator yang harus dicapai pada pembelajaran matriks kita kali ini. Nah, pada matriks kali ini kita akan belajar tentang transpos matrik, determinan, dan juga inverse matriks. Nah, pada matriks ordo kali 2 kita akan membahas tentang transpos, determinan, dan juga inverse. Dan di matriks ordo 3x3 kita akan membahas tentang determinan dan juga transpos saja. Yang pertama kita akan belajar tentang matriks. Nah, apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun membentuk persegi atau persegi panjang sesuai dengan jumlah baris dan kolom yang sudah ditentukan dan diapit oleh tanda kurung. Contohnya, nah, jadi di sini ada dua jenis kurung, ada kurung biasa dan ada kurung siku seperti ini. Sedangkan yang ada di dalam kurung bilangan-bilangan ini 1342, 136, 241, 2243, 213513 itu dinamakan elemen matriks. Yang selanjutnya adalah notasi matriks. Nah, matriks ini disimbolkan dengan huruf kapital dan elemennya disimbolkan dengan huruf non-kapital. Nah, ini contohnya. Jadi, A itu sebagai matrik A besar dan A11, A12, A21, A22 itu sebagai elemennya. Nah, jadi di sini A11 dan A12 ini dinamakan baris. Nah, kalau A11 dan A21 ini dinamakan kolom. Jadi, yang mendatar ini namanya baris dan yang menurun ini namanya kolom. Nah, cara bacanya itu jadi A11 berarti dia elemennya itu berada di baris ke-1 dan kolom ke-1. Jadi di sini A11 adalah di baris pertama dan kolom pertama. Kemudian A12, jadi dia berada di baris ke-1 tapi dia berada di kolom kedua. Dan selanjutnya A21, dia berada di baris kedua dan kolom ke-1. Yang selanjutnya adalah A22, dia berada di baris kedua dan kolom kedua. Nah, jika A adalah sebuah matriks, AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke-I dan kolom ke-C, yang seperti ditunjukkan di sini tadi ya. Oke, yang selanjutnya contoh. Diketahui A sama dengan 342, 179, 850. Berapakah A32? Nah, jadi di sini ingat bahwa AIJ, ya kita tadi di rumus yang sebelumnya, AIJ itu menyatakan elemen yang terletak pada baris ke-I dan kolom ke-C. Berarti untuk A32, maka dia terletak pada baris ketiga dan kolom kedua. Jadi elemen A32 adalah 5. Untuk yang selanjutnya kita akan mengulas tentang matriks ordo 2x2. Nah, matriks ordo 2x2 itu yang gimana sih? Matriks ordo 2x2 itu matriks yang memiliki 2 baris dan 2 kolom. Jadi yang seperti tadi kita praktekkan di awal itu adalah matriks ordo 2x2. Nah, ini contohnya. Nah, jadi dia memiliki 2 baris. Ini 1, 2. Dan dia juga memiliki 2 kolom. 1, 2. Yang selanjutnya matriks 3x3. Matriks ordo 3x3 ini berarti dia memiliki 3 baris dan 3 kolom. Contohnya seperti yang contoh tadi. Nah, ini adalah matriks ordo 3x3 karena dia memiliki 3 baris dan dia juga memiliki 3 kolom. Selanjutnya transpos matriks. Nah, transpos matriks nih. Apa sih transpos matriks itu?
Nah, transpos matriks itu artinya menukar elemen baris pada matriks menjadi elemen kolom pada matriks dan sebaliknya. Transpos dari matriks A itu dinotasikan dengan A pangkat T besar atau A pangkat T kecil. Kalian mau pakai A pangkat T besar juga boleh, mau pakai A pangkat T kecil juga boleh, pakai salah satu aja. Nah, contohnya diketahui P sama dengan 1, 2, 3, 7, 8, 9 dan tentukan transpos dari P yaitu P pangkat T kecil. Maka untuk menjawabnya kita perlu mengetahui dulu nih mana yang baris dan mana yang kolom. Jadi di sini, nah 1, 2, 3 dan 7, 8, 9 dia kan sebagai baris. Sedangkan 1, 7, 2, 8 dan 3, 9 ini adalah kolom. Maka karena kita disuruh untuk menentukan P transpos, kita harus membaliknya. Jadi kolom 1, 7, 2, 8, dan 3, 9 ini kita jadikan baris. Nah, seperti ini. Jadi 1, 7 yang sebelumnya kan kolom. Jadi di sini 1, 7, 2, 8, 3, 9 dia menjadi baris. Nah, selanjutnya 1, 2, 3 dan 7, 8, 9 di sini. Nah, di sini kan dia baris. Maka di sini 1, 2, 3 dan 7, 8, 9 menjadi kolom. Nah, begitulah caranya untuk melakukan transpos matriks. Selanjutnya adalah transpos matriks untuk ordo 2x2. Nah, caranya juga sama. Contohnya ini kita pakai yang matriks ordo 2x2. Nah, ini diketahui Q sama dengan 1, 2, 3, 4. Tentukan transpos dari Q. Untuk menjawabnya, kita perlu tahu lebih dahulu nih mana yang baris dan mana yang kolom. Jadi di sini ada 1, 2 dan 3, 4 ini adalah baris. Sedangkan 1, 3 dan 2, 4 ini sebagai kolom. Nah, karena kita mencari Q transpos, maka Q transposnya adalah 1, 3, 2, 4. Nah, 1, 3 dan 2, 4 tadi kan sebelumnya kolom, maka di sini jadi baris. Sedangkan 1, 2, dan 3, 4 tadi sebelumnya baris, dia menjadi kolom. Yang selanjutnya adalah transpos matriks ordo 3x3. Nah, di sini kita memakai contoh matriks yang ordo 3x3. Diketahui R sama dengan 237, 145, 321. Tentukan transpos dari R. Untuk menjawabnya sama seperti tadi. Kita tentukan dulu mana barisnya dan mana kolomnya. Jadi barisnya adalah 237, 145, dan 321. Dan untuk kolomnya adalah 213, 342, dan 751. Ini namanya kolom. Jadi untuk menentukan transpos dari R kita harus membaliknya. Yang kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Nah, ini 213 tadi yang sebelumnya adalah kolom, jadi di sini 213, 342, 751 ini menjadi baris, sedangkan 237, 145 dan 321 yang sebelumnya tadi baris, di sini dia menjadi kolom. Agar kalian lebih memahami tentang matriks, maka kalian bisa mengerjakan latihan soal 1-3 ini sehingga pemahaman kalian tentang transpos matriks itu semakin lebih mantap. Selanjutnya kita akan mengulas tentang determinan matriks. Nah, apa sih determinan matriks itu? Determinan suatu matriks adalah selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Nah, matriks persegi itu ya seperti apa sih? Matriks persegi itu dia yang memiliki jumlah elemen baris dan elemen kolomnya itu sama, seperti matriks 2x2 dan 3x3 tadi. Dia memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Itu yang dinamakan matriks persegi. Determinan dari matriks A dinotasikan dengan det A atau A dikasih mutlak, seperti nilai mutlak gitu ya. Yang pertama ada determinan matriks ordo 2x2. Nah, jika A sama dengan ABCD, maka det A sama dengan AD dikurangi BC. Nah, AD di sini adalah diagonal utamanya.
dan BC adalah diagonal sekunder. Nah, jadi ketemulah rumus seperti ini. Contoh, ini ada diketahui P sama dengan 2, 4, 3, 7. Tentukan determinan P. Maka untuk menjawabnya, nah, kita tentukan dulu diagonal utamanya. Diagonal utamanya ini adalah 2 dan 7. Kemudian diagonal sekundernya adalah 4 dan 3. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya tadi. A kali D berarti 2 kali 7. B kali C berarti 4 kali 3. Sama dengan 14 dikurangi 12 dan determinan P adalah 2. Yang selanjutnya, determinan matriks order 3 kali 3. Nah, determinan matriks order 3 kali 3 ini memiliki dua cara. Yang pertama, kita pakai cara determinan. Nah, jika A sama dengan A, B, C, D, D, E, F, G, H, I, maka det A sama dengan A dikali determinan E, F, H, I dikurangi B kali determinan D, F, G, I ditambah C kali determinan D, G, E, H. Jadi di sini polanya A di sini. Kita perhatikan A di baris pertama kolom pertama, maka dia dikali dengan determinan EFHI yang tidak ada di kolom pertama ini. Kemudian B itu berada di baris pertama kolom kedua, maka kita kali dengan determinan DFGI yang tidak ada di kolom kedua. Yang selanjutnya C ini ada di baris pertama kolom ketiga, maka kita kali dengan determinan DEGH. Seperti itu. Untuk contohnya bisa kita lihat di sini. Diketahui Q sama dengan 1, 2, min 1, min 2, 0, 1, 1, 2, 3. Tentukan determinan dari matriks Q. Nah, caranya kita substitusikan rumusnya tadi. Jadi yang pertama adalah 1 dikali determinan 0, 1, 2, 3. Lalu dikurangi 2 dikali determinan min 2, 0, 1, 2. Ditambah negatif 1 dikali determinan dari min 2, 0, 1, 2. Nah, hasilnya sama dengan 1 dikali 0 kali 3, 0. 1 kali 2 min 2, jadi 1 kali 0 min 2. Dikurangi 2 kali min 6 min 1 dikurangi 1 kali min 4 min 0 sama dengan min 2 plus min 2 kali min 7 adalah plus 14, min 1 kali min 4 adalah plus 4 sama dengan 16. Jadi determinan dari matriks Q adalah 16. Untuk yang selanjutnya adalah cara Sarus. Nah, cara Sarus ini dia memiliki langkah yang agak sedikit rumit, cuma bisa dengan mudah untuk kalian ingat cara ini. Nah, jadi yang pertama adalah kita buat matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian di sebelah kanan ini kalian tambah elemen dari dua kolom pertama, yaitu ADG dan BEH, dua kolom pertama di sini. Nah, cara Sarus ini kita harus menentukan diagonalnya terlebih dahulu. Diagonal utamanya adalah AEI. Nah, di sini. Maka ini nanti AEI, BFG, dan CDH. Selanjutnya diagonal sekundernya adalah CEG, AFH, dan BDI. Kemudian yang kuning ini kita namai dengan KA. Nah, jadi KA sama dengan A kali E kali I plus B kali F kali G plus C kali D kali H. Dan yang warna pink ini kita namai KI. KI sama dengan C kali E kali G plus A kali F kali H plus B kali D kali I. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, setelah kita menghitung KA dan KI, maka det A bisa kita hitung, yaitu det A sama dengan KA dikurangi KI. Nah, untuk contohnya,
kita gunakan matriks yang sama dengan cara determinan tadi, supaya kita bisa membuktikan bahwa hasilnya itu sama. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama, kita tentukan dulu. Ini tadi kita tulis matriksnya, lalu ditambah 2 kolom pertama. Nah, kita cari diagonal utamanya 103, 211, min 1, min 2, min 1, min 2, dan 2. Lalu yang diagonal sekundernya min 101, 1 kali 1 kali 2, 2 kali min 2 kali 3. Nah, kalau ditulis jadi, nah, KA sama dengan 1 kali 0 kali 3 ditambah 2 kali 1 kali 1 ditambah min 1 kali min 2 kali 2 sama dengan 6. Yang selanjutnya yang diagonal sekunder ya warna pink ini ya, KI sama dengan min 1 kali 0 kali 1 tambah 1 kali 1 kali 2 ditambah 2 kali min 2 kali 3 sama dengan min 10. Selanjutnya, setelah kita hitung, maka determinan A sama dengan KA dikurangi KI sama dengan 6 dikurangi min 10 sama dengan 16. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya adalah sama. Nah, di sini untuk melatih pemahaman kalian tentang matriks, kalian bisa mengerjakan latihan soal dari determinan matriks ini sehingga pemahaman kalian menjadi lebih baik. Nah, akhirnya materi yang terakhir adalah inverse matrix. Nah, apa sih inverse matrix itu? Inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matriks. Suatu matriks memiliki inverse jika determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Nah, dari sini berarti dapat kita simpulkan inverse matrix juga hanya berlaku pada matriks persegi. Karena dia memiliki determinan. Inverse dari matriks A dinotasikan dengan A inverse, yaitu A pangkat min 1. Nah, di sini yang akan kita bahas hanya inverse matriks ordo 2 kali 2 sesuai dengan indikator kita. Jadi, jika A sama dengan A, B, C, D, maka A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjektif A dengan A tidak sama dengan 0. Kalau dijabarkan, jadi A inverse sama dengan 1 per A D min BC dikali D min B min C kali A. Nah, adjektif A itu yang seperti ini. Jadi, yang baris ke-1 kolom ke-1 dan baris kedua kolom kedua ini kita tukar posisinya. Lalu yang baris ke-1 kolom kedua dan baris kedua kolom ke-1 ini kita tambahi min, tidak perlu ditukar. Oke, lanjut contohnya. Contoh. Diketahui S sama dengan 2437. Tentukan S inverse. Nah, di sini jawabannya kita menggunakan rumus, kita substitusikan. Jadi 1 per 14. 14 dari 2 kali 7 min 12. Nah, dari 4 kali 3 dikali 7 min 4 min 3 2. Dari kebalikannya tadi ya. Lanjut. Jadi S inverse sama dengan setengah kali 7 min 4 min 3 2. Hasilnya cukup kita kalikan seperti biasa. Setengah kali 7, 7 per 2. Setengah kali min 4, min 2. Setengah kali min 3, min 3 per 2. Dan setengah kali 2 adalah 1. Nah, ini latihan soal bisa kalian gunakan untuk lebih memahami materi yang diberikan ya. Nah, kalau kalian masih ingin memahami lebih lanjut lagi tentang matriks atau ingin pemahaman kalian lebih baik, kalian bisa mengakses website-website berikut sehingga pemahaman kalian juga semakin lebih baik. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.